Halo semua, kembali lagi sama saya si Talau. Di Talau TV, tidak pernah bosan saya mendoakan kalian semua agar rezeki dan kegiatan kalian dilancarkan dan dimudahkan dan disehatkan dari segala macam penyakit. Kali ini saya merekap film berjudul Final Destination rilis tahun 2000. Tanpa spoiler di awal, langsung saja ke alurnya. Film dimulai dengan seorang remaja bernama Alex yang tengah bersiap untuk mengikuti studi tur sekolahnya di Paris yang akan dimulai pada esok hari. Dengan antusias, ia mengemas barang-barangnya, menyusun rencana perjalanan dan terlihat sangat bersemangat untuk menjelajahi ibu kota Paris tersebut. Keesokan harinya Alex tiba di bandara. Ia tidak pergi sendirian, melainkan bersama sahabatnya Todd dan Josh. Keluarga Todd memang sudah sangat dekat dengan keluarga Alex. Jadi mereka sering pergi bersama. Sebelum berpisah, ayah Todd berpesan kepada Alex untuk menjaga diri satu sama lain mengingat mereka berdua akan menjalani perjalanan yang cukup jauh. Todd yang ada di sampingnya kemudian mengajak Alex untuk menuju toilet sebelum naik pesawat. Lebih baik buang air dulu daripada nanti di pesawat malah tidak nyaman, kata Todd sambil mereka berdua berjalan. Di dalam toilet bandara mereka mendengar lagu John Denver yang sedang diputar. Namun ada sesuatu yang buat Alex menjadi parno, entah kebetulan atau suatu pertanda diketahui kalau ternyata John Denver tewas karena kecelakaan pesawat beberapa waktu yang lalu. Setelah proses check-in selesai, mereka semua pun memasuki pesawat. Alex mengambil tempat duduknya, namun tak lama kemudian ada dua wanita, Krista dan Black, menghampirinya. Mereka menawarkan untuk bertukar tempat duduk dengan Alex. Karena sebelumnya Black duduk berdampingan dengan Todd. Tanpa ragu Alex setuju dan ia pun pindah ke kursi Black yang berada di sebelah Todd. Pesawat yang mereka tumpangi tampak sedikit tua dan kurang terawat. Alex memperhatikan detail kecil seperti kunci penutup meja di depannya yang terlepas begitu saja. Ketika pesawat mulai berjalan di landasan, Alex mulai merasa gelisah. Setelah pesawat lepas landas, entah kenapa Alex dibuat semakin gelisah. Perasaan yang tiba-tiba muncul begitu saja. Tak lama kemudian tiba-tiba pesawat itu berguncang hebat menyebabkan semua penumpang menjadi panik. Mesin pesawat terdengar mengeluarkan suara berisik dan pesawat perlahan mulai hancur. Suasana menjadi kacau dan sebuah ledakan besar pun terjadi. Tapi tiba-tiba Alex terbangun dengan terkejut dan ia menyadari bahwa semua itu hanyalah sebuah mimpi buruk saja. Tapi ketika ia melihat sekeliling, sesuatu yang aneh terjadi. Alex kembali berada di momen yang sama ketika Krista dan Black mengajak Alex untuk bertukar tempat duduk. Kejadian itu persis seperti yang ia alami sebelum kecelakaan pesawat terjadi. Dengan cepat Alex segera memeriksa kunci meja di depannya dan benar saja kunci itu lepas. Firasat buruknya muncul kembali, ia mulai panik dan dengan suara gemetar Alex berteriak memperingatkan teman-temannya kalau pesawat ini akan meledak. Carter, teman sekelasnya yang duduk di sebelah, tampak kesal dengan tingkah laku Alex dan kejadian ini memicu keributan di dalam pesawat dan akhirnya mereka yang ribut semuanya dikeluarkan dari pesawat. Yang terlihat ada Alex, Carter, Terry, Todd, Nyonya Layton, guru Alex, dan Billy yang baru keluar dari toilet dan terpaksa ia ikut keluar setelah ia terdorong oleh keributan di dalam. Ada juga satu wanita yang ikut keluar, yaitu Claire. Di luar pesawat ketegangan semakin meningkat meskipun Alex berusaha meyakinkan mereka bahwa pesawat itu akan meledak. Sebagian dari mereka masih tidak percaya, termasuk Carter yang masih marah karena tidak jadi ikut ke Paris. Suasana pun semakin memanas hingga perkelahian pun tak dapat dihindari. Namun keributan itu berakhir ketika ada ledakan besar yang terdengar dari pesawat yang akan mereka tumpangi.
Semua orang yang keluar dari pesawat itu terdiam memandang Alex dengan tatapan yang penuh ketakutan dan kebingungan. Seakan tak percaya bahwa apa yang dikatakan Alex itu benar terjadi. Setelah kejadian mengerikan itu, Alex dan yang lainnya diperiksa oleh agen FBI. Mereka diminta untuk menjelaskan kronologi peristiwa yang terjadi. Alex berusaha mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi di dalam pesawat. Ada satu keterangan yang buat kita teralihkan, yaitu wanita yang bernama Claire yang ikut keluar dari pesawat. Dia ikut keluar karena dia percaya dengan apa yang dikatakan oleh Alex tentang kecelakaan yang akan terjadi. Alex merasa semakin tertekan dan depresi setelah kejadian tersebut. Ia tidak bisa tidur selama berhari-hari terus memikirkan kejadian tragis itu. Apalagi kejadian itu menjadi salah satu tragedi kecelakaan pesawat paling banyak makan korban yang merenggut hampir 287 penumpang. Perasaan bersalah dan kecemasan menghantuinya membuatnya semakin sulit untuk menghadapi kenyataan. 1 bulan lebih berlalu setelah tragedi itu, di sekolah Alex mengadakan memorial untuk mengenang para murid dan guru yang tewas dalam kecelakaan itu. Suasana menjadi sangat emosional, namun yang paling mencolok adalah tatapan aneh yang diterima Alex dari teman-teman dan guru-gurunya. Bahkan Nyonya Layton gurunya menghindar dan tidak mau berbicara dengan Alex. Ia merasa takut seolah-olah Alex adalah orang yang membawa kematian bagi orang-orang sekitarnya. Tidak hanya itu, Todd yang sebelumnya sangat dekat dengan Alex merasa tertekan karena ayahnya meminta agar ia menjauhi Alex. Meskipun demikian, Todd tak sepenuhnya menjauhi Alex. Mereka masih berteman baik, bahkan mereka berencana berlibur bersama agar bisa sedikit menghilangkan suasana mengerikan ini. Pada suatu malam saat Alex yang sedang berada di kamarnya membaca lebih banyak berita tentang kecelakaan pesawat yang masih membayangi pikirannya. Tiba-tiba seekor burung hantu muncul di jendela kamarnya dengan cepat. Alex yang merasa terkejut dan spontan melemparkan buku ke arah burung hantu itu. Berharap dia bisa mengusirnya, namun tak sengaja buku yang dilemparkannya mengenai kipas angin di kamar dan robek. Dan salah satu robekan buku itu jatuh tepat di depan Alex. Ketika ia melihat lebih dekat, Alex terkejut karena tulisan di robekan itu adalah nama Todd. Seperti sebuah pertanda sesuatu buruk mungkin akan menimpa kepada Todd. Di lain sisi, Todd yang sedang berada di kamar mandi. Di sana sesuatu yang aneh mulai terjadi. Air dari toilet yang bocor itu mengikuti langkah Todd mengalir terus-menerus kemanapun ia berjalan. Tanpa ia sadari, Todd melangkah di atas air yang mengenang dan tiba-tiba ia terpeleset masuk bak mandi. Lehernya terjerat tali jemuran hingga ia pun tewas karena lilitan tali jemuran. Air yang semula mengikutinya tiba-tiba mundur kembali dan masuk ke dalam bak mandi. Seolah-olah ada sesuatu yang tak kelihatan yang mengendalikannya. Sementara itu kekhawatiran Alex semakin menjadi dan ia pun segera menuju ke rumah Todd. Sesampainya di sana ia terkejut melihat ambulans sudah terparkir di depan rumahnya. Hatinya pun merasa berat. Ayah Todd segera menghampiri Alex dengan tatapan penuh amarah. Sudah bukan rahasia lagi kalau Alex yang dirumorkan bisa melihat kematian. Ayahnya pun bertanya, "Tidakkah kau mendapatkan penglihatan tentang kematian Todd?" Ayah Todd pun mulai menyalahkan Alex, beranggapan bahwa kecelakaan pesawat yang menewaskan seluruh penumpang itu adalah kesalahan Alex. Kematian Todd diduga karena bundir karena Todd yang merasa bersalah atas kematian kakaknya, yaitu Josh. Alex kaget dan langsung membantah. Tidak mungkin Todd melakukan itu. Tidak mungkin ia bundir. Jawabannya dengan tegas berusaha meyakinkan ayah Todd bahwa Todd bukanlah orang yang akan melakukan hal seperti itu. Tapi fakta di lapangan menunjukkan kalau kematian Todd menjurus kepada bundir. Keesokan harinya, Alex memutuskan untuk pergi ke rumah Claire. Ia merasa perlu untuk menanyakan langsung kepadanya kenapa dia ada di rumah Todd. Diketahui kalau Claire dan Alex sendiri sebenarnya bukan teman, hanya kebetulan mereka satu sekolahan saja. Bahkan di sekolah pun mereka jarang sekali saling menyapa. Di sini Claire mengungkapkan sesuatu yang membuat Alex cukup terkejut. Claire mengakui bahwa meskipun ia tidak memiliki penglihatan seperti Alex, tapi ada sesuatu yang membuatnya merasa terhubung dengan perasaan Alex. Terutama pada saat malam kecelakaan pesawat itu.
Meskipun ia tidak tahu entah mengapa perasaan Alex seolah merasuk ke dalam dirinya membuatnya merasa bahwa ia perlu berada di rumah Todd. Ia merasakan kekhawatiran yang sama seperti ada ikatan batin yang tak bisa ia jelaskan. Alex pun mencoba untuk memahami keadaan ini dan dia mulai memahami bahwa Todd mungkin merupakan titik awal dari semua kejadian aneh yang dialami mereka yang selamat dari kecelakaan pesawat. Ia merasa semakin terjerat dalam perasaan cemas bahwa apa yang terjadi pada Todd adalah sebuah pertanda tentang takdir mereka yang selamat. Malam itu mereka berdua mengunjungi rumah sakit tempat jasad Todd disimpan. Saat mereka mendekati jenazah Todd, Alex memperhatikan ada sesuatu yang mencurigakan pada leher Todd, bekas cekikan kawat jelas terlihat. Alex yakin kalau ini bukan bundir, tapi Todd tewas akibat kecelakaan. Namun penjaga mayat itu justru menanggapi dengan serius tidak ada yang namanya kecelakaan dalam kematian. Semua itu sudah bagian dari rancangan kematian yang akan membawa kita ke akhir hidup kita lagi. Alex menatap penjaga itu mencoba untuk memahaminya. Jika kematian itu adalah rancangan, lalu apakah kita bisa menghindarinya jika kita tahu tentang rancangan tersebut? Tanyanya dengan nada lembut. Penjaga itu menatap Alex lebih dalam seolah dia tahu apa yang sedang dialami oleh Alex. Dia pun berkata, "Kamu sudah menghindari kematian dengan keluar dari pesawat itu berkat penglihatan yang kamu miliki. Tetapi dengan kematian Todd, itu membuktikan bahwa kematian memiliki rencana baru untuk mereka yang selamat dari kecelakaan pesawat. Karena sebenarnya mereka yang selamat sudah ditakdirkan untuk mati dalam kecelakaan itu." Lanjut penjaga itu, "Sekarang kamu harus mencari tahu bagaimana dan kapan giliranmu tiba." Keesokan harinya, Alex dan Claire duduk di sebuah kafe berbicara tentang rancangan kematian yang sempat disampaikan oleh penjaga mayat tadi malam. Sambil menikmati singkir kopi, Alex mulai merenung tentang apa yang sebenarnya terjadi pada mereka yang selamat dari kecelakaan pesawat. Tanpa mereka sadari, Carter dan pacarnya Terry juga sedang berada di kafe yang sama. Melihat Alex dan Claire duduk bersama, Carter dan Terry langsung menghampiri mereka. Terry yang masih menyimpan dendam atas kejadian pesawat itu mulai marah dan akhirnya pertengkaran pun terjadi kembali. Situasi semakin memanas sehingga akhirnya Terry memutuskan untuk meninggalkan Carter. Namun saat dia berjalan keluar dari kafe, sebuah bis kencang dan menabrak Terry menyebabkan ia tewas di tempat. Semua yang ada di kafe itu terkejut dan syok dengan kejadian yang menimpa kepada Terry. Malam harinya, Alex kembali menonton berita tentang investigasi kecelakaan pesawat itu. Dalam tayangan investigasi itu, ia melihat percikan api yang menyebabkan kecelakaan pesawat tersebut. Dan setelah memperhatikan dengan seksama, ia menemukan sesuatu yang mencurigakan. Percikan api itu membentuk sebuah jalur yang berasal dari tempat duduk Todd. Ia mulai merasa cemas karena jalur ledakan itu terus mengarah dan selanjutnya menuju tempat duduknya Terry. Dan kenyataannya sekarang Terry pun sudah tewas dari semua rentetan itu. Alex mulai menyadari bahwa korban berikutnya mungkin adalah Nyonya Layton. Alex tidak tinggal diam, dia segera pergi menuju rumah Nyonya Layton. Mencari tahu sesuatu yang mungkin menjadi pemicu bahaya itu datang. Nyonya Layton yang melihat Alex dari jendela rumahnya merasa ketakutan dan segera menghubungi agen FBI untuk minta bantuan. Alex lalu memeriksa mobil Nyonya Layton mencoba mencari tahu apakah ada sesuatu yang bisa menjelaskan mengapa Nyonya Layton akan menjadi korban berikutnya. Tak lama setelah itu, agen FBI tiba dan minta Alex untuk ikut dengan mereka. Mereka membawanya ke kantor polisi untuk diinterogasi di sana. Alex mencoba menjelaskan bahwa ia yakin Nyonya Layton adalah orang berikutnya yang akan tewas. Alex menjelaskan pola rancangan kematian yang telah ia temukan. Bagaimana satu persatu orang yang selamat dari kecelakaan pesawat mulai meninggal dengan cara yang misterius. Polisi awalnya mencurigai Alex sebagai penyebab kecelakaan pesawat itu. Namun kecurigaan tersebut tidak mendasar. Alex mencoba menjelaskan kepada polisi rangkaian kematian demi kematian terus terjadi. Ada mereka yang selamat mulai dari Todd lalu Terry dan kemungkinan besar yang tewas adalah Nyonya Layton. Karena kurangnya bukti secara nyata dan kasus ini sulit untuk dijelaskan secara logika.
Agent Edwin pun akhirnya memutuskan untuk membiarkan Alex pergi sembari memantau memastikan apakah perkataan Alex benar soal apa yang akan terjadi kepada Nyonya Layton. Kembali ke rumah Nyonya Layton, kita melihat tanda-tanda kematian yang mulai mendekatinya. Nyonya Layton tidak menyadari bahwa gelas yang dia pegang tiba-tiba bocor dan cairan tersebut tumpah masuk ke dalam komputer di mejanya. Tanpa dia sadari, air itu menyebabkan konslet pada komputer yang langsung meledak di depannya. Serpihan pecahan kaca dari komputer itu terlempar dan menusuk lehernya. Di tempat lain, Alex kembali merasakan sebuah tanda yang mengarah pada kematian berikutnya. Saat ia berjalan melihat seorang pria yang sedang membakar sampah di pinggir jalan. Tiba-tiba percikan api yang melayang di udara seperti mengarah langsung padanya. Insting Alex langsung bekerja dan ia bergegas kembali ke rumah Nyonya Layton dengan perasaan cemas. Sesampainya di rumah Layton, ia menemukan bahwa apa yang ia rasakan benar adanya. Percikan api yang berasal dari komputer meledak di rumah Layton menjalar dan mengenai bekas minuman alkohol yang tumpah sebelumnya. Ketika Nyonya Layton mencoba mengambil kain untuk menutup luka di tubuhnya, sebuah pisau yang terletak di dekatnya jatuh menembus langsung ke dadanya. Alex yang tiba di rumah Layton terkejut melihat pemandangan mengerikan itu. Nyonya Layton tergeletak dengan darah yang mengalir deras dari lukanya. Dengan cepat Alex langsung mencabut pisau dari tubuh Nyonya Layton. Alex berusaha memberikan pertolongan, namun dalam kepanikannya, ia menyadari bahwa dengan memegang pisau itu sidik jari miliknya menempel pada pisau yang kini menjadi barang bukti. Merasa takut malah dia yang akan dituduh atas kejadian itu. Dia lalu segera pergi dari sana. Saat itu kebetulan Billy lewat dan melihat Alex baru saja keluar dari rumah Layton. Billy memperhatikan keadaan Alex yang terlihat tampak sangat panik. Keesokan harinya, agen FBI mulai mencurigai Alex atas kematian Nyonya Layton. Mereka langsung mencari tahu kebenaran Alex dan salah satu agen pun mendatangi Clear untuk menanyakan tentangnya Alex. Namun Clear mengaku kalau dia tidak tahu di mana Alex berada. Here's my card. Toll free number. Mereka khawatir dengan keadaan Alex. Clear memutuskan untuk ngajak Carter dan Billy mencari keberadaan Alex. Mereka akhirnya percaya apa yang dikatakan oleh Alex soal rangkaian kematian itu. Mereka harus mencari Alex untuk mengetahui siapa yang akan menjadi korban berikutnya. Dan mereka khawatir jika mereka tidak segera menemui Alex, kematian berikutnya mungkin sudah di depan mata mereka. Setelah melakukan pencarian, akhirnya mereka berhasil menemukan Alex yang sedang berada di pantai. Clear yang khawatir membawa Alex pergi ke kabin milik ayahnya. Alex tidak bisa pulang karena saat ini ia menjadi tersangka atas kematian Nyonya Layton. Namun pada saat itu Alex belum mempunyai penglihatan ataupun firasat yang akan mati. Dia juga tidak banyak bicara dan tidak mau memberitahukan siapa yang akan menjadi korban berikutnya. Carter yang sudah sangat kesal berkata, "Kita ini sudah ada di dalam daftar kematian. Jadi kenapa harus menunggu ujung-ujungnya kita bakal mati juga?" Tanpa ragu ia mulai mengemudi dengan kecepatan tinggi menentang maut itu. Pada saat yang sama Alex merasakan sebuah pertanda kembali datang. Sabuk pengaman mobil yang dikenakannya tiba-tiba terasa sangat ketat. Ia melihat bayangan kereta api lewat di jendela mobil dan saat mereka tiba di rel kereta api. Carter yang masih keras kepala dengan sengaja menghentikan mobilnya di tengah rel kereta api. Mereka yang takut keluar dari mobil kecuali Carter yang tetap bertahan di dalam mobil menolak untuk keluar. Alex dan yang lainnya membujuk Carter untuk meninggalkan mobil tapi Carter bersikeras karena dia merasa bahwa bukan giliran dia untuk mati. Tapi tak bisa dibohongi, Carter pun mulai takut mati dan dia mulai panik dan mencoba menyalakan mobilnya. Sialnya mobil itu tiba-tiba saja tidak mau menyala. Ketika ia mencoba membuka pintu mobil itu terkunci dengan sendirinya dan sabuk pengamannya pun sulit dilepaskan. Di sisi kanan kereta api semakin mendekat, namun beruntung Alex membantu dan Carter berhasil diselamatkan tepat sebelum kereta datang. Setelah kejadian itu Billy merasa marah dan ketakutan. Ternyata maut itu mengincar Carter sambil ia pun menjauhi Carter. Namun tiba-tiba sebuah potongan besi bekas mobil yang tertabrak kereta melayang dan membelah kepala Billy.
Semua yang ada di sana sangat terkejut dengan kematian Billy yang begitu tragis. Alex yang melihat kejadian itu berkata, memang seharusnya Carter yang tewas. Tapi karena Alex berhasil menyelamatkannya, maut itu berpindah ke orang yang akan mati berikutnya, yaitu Billy. Alex merasa bahwa ia berhasil mengelabui rancangan kematian dan berpikir bahwa jika mereka bisa mengidentifikasi tanda-tanda kematian yang akan datang, mereka bisa menghindari kematian itu dan sekarang kalau menurut rangkaian maut itu. Kini giliran selanjutnya adalah Alex dan yang terakhir adalah Claire. Keesokan harinya di kabin milik ayah Claire, Alex bersiap-siap untuk menghadapi kematiannya. Ia tahu bahwa untuk menghindari maut, ia harus mengetahui semua tanda-tanda yang akan datang. Alex menutup segala barang yang bisa membahayakan dirinya, bahkan hal-hal kecil saja ia sangat berhati-hati memastikan tidak ada yang bisa menyebabkan bahaya. Tidak lama kemudian tanda-tanda mulai muncul, salah satunya adalah angin kencang yang datang tiba-tiba. Namun kali ini Alex merasa ia bisa mengantisipasi semuanya. Dalam pemikirannya dia bisa mengalahkan kematian ini. Alex yakin bahwa ia bisa menghindari takdir yang sudah dirancang itu. Pada malam harinya, Alex tiba-tiba mengingat kejadian sebelum terjadi kecelakaan pesawat itu. Di pesawat dia tidak jadi bertukar tempat duduk dengan Black dan yang lebih mengejutkannya, kursi Claire berada tepat di depan kursinya. Ini berarti dia selamat bukan karena berhasil menghindari kematian, melainkan karena itu bukan giliran Alex. Sekarang giliran itu jatuh kepada Claire. Alex langsung bergegas menuju rumah Claire. Sementara itu Claire yang berada di rumahnya berusaha keras untuk menghindari takdir. Ia masuk ke dalam mobil mencoba berlindung, namun ia tidak menyadari bahwa maut itu kini semakin dekat. Begitu Alex tiba, ia langsung berlari menuju Claire dan memperingatkannya untuk jangan menyentuh apapun. Listrik itu yang sudah menyebar ke area mobil, namun waktu yang semakin sempit ketika itu hampir meledak. Alex tanpa ragu, ia mengambil resiko besar dan menahan kabel listrik yang terhubung dengan mobil tersebut. Seketika sebuah ledakan terjadi membuat Alex pun terlempar dari tempatnya. Namun berkat pengorbanannya Claire berhasil diselamatkan. Hold on, Alex. Come on. Stay with me. 6 bulan kemudian setelah kejadian itu, Alex, Claire, dan Carter masih hidup. Mereka pun akhirnya bisa berlibur ke Paris untuk merayakan peristiwa mengerikan yang sudah mereka lalui. Carter kini terlihat lebih ramah dan tidak lagi emosional ketika bertemu Alex. Mereka menghabiskan waktu bersama merayakan kebersamaan setelah melewati begitu banyak bahaya. Namun Alex tidak bisa sepenuhnya melupakan kejadian-kejadian itu. Dalam perjalanan ia kembali teringat akan rancangan kematian yang sepertinya masih belum selesai. Setelah berhasil menyelamatkan Claire, seharusnya Alex yang menerima giliran berikutnya. Tapi setelah itu, ia masih hidup. Yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa Alex masih hidup. Sebuah teka-teki kematian yang belum terpecahkan. Namun tiba-tiba sebuah firasat buruk menghampiri Alex dan ia merasa sepertinya sekarang adalah giliran Alex. Alex pun memutuskan untuk pergi ke hotel dan meminta teman-temannya untuk tidak mengikutinya. Namun maut itu tetap mengejarnya. Untungnya Carter yang sigap langsung menyelamatkan Alex tepat waktu dan ia terhindar dari kematian tersebut. Tapi kejadian itu meninggalkan pertanyaan besar, jika Alex sudah selamat, siapa yang akan menjadi korban berikutnya? Tak lama setelah kejadian itu, jawabannya pun datang. Ternyata yang berikutnya akan tewas adalah Carter. Di sini saya akan mencoba menjelaskan kenapa di sini Carter yang tewas. Karena sebelumnya ketika maut itu mengincar Carter di rel kereta, maut itu gagal membuat Carter tewas karena Carter diselamatkan oleh Alex. Sehingga maut itu mengincar target berikutnya yaitu Alex. Dan kalau orang yang terakhir itu masih bisa selamat dari maut, maka siklusnya akan terulang kembali kepada mereka yang bertiga yang masih hidup. Yaitu Carter, Claire, dan Alex. Siklus itu akan terus berulang sampai mereka semua yang sudah ditakdirkan itu meninggal. Karena kalau dirunut dari awal film, orang-orang yang selamat dari kecelakaan pesawat seharusnya sudah meninggal. Namun karena berhubung secara tidak langsung Alex menyelamatkan semuanya, maka di sini maut sedikit mengajak mereka bermain dalam kematian. Timbul pertanyaan besar, apakah Alex dan Claire akan selamat? Kalau merujuk pada takdir,
Tentunya mustahil bagi mereka berdua untuk bisa selamat dari maut, tinggal bagaimana cara mereka meninggalkan, apakah ingin cara yang baik atau tewas dalam keadaan maksiat, dan film pun tamat.